Pernah kepikiran nggak sih? Ada tempat-tempat yang disebut dalam Al-Quran, tapi sampai sekarang nggak ada yang tahu pasti di mana letaknya. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa lokasi paling misterius yang keberadaannya masih jadi teka-teki besar dan memicu rasa penasaran selama berabad-abad. Coba deh kita pikirin, planet kita ini kan gede banget ya. Para ilmuwan aja bilang, meskipun sekitar 90% daratan udah kita jelajahi, lebih dari 40% lautan itu masih jadi misteri total. Benar-benar belum terjamah. Nah, ini kan jadi landasan yang menarik ya. Jangan-jangan di salah satu sudut tersembunyi itu ada tempat-tempat yang bakal kita bahas ini. Oke, mari kita langsung selami misterinya. Kita akan mulai dari pulau tersembunyi Dajjal, lanjut mencari mata air keabadian, terus kita bedah tembok penghalau kekacauan, mendaki induk segala gunung, dan terakhir kita coba ungkap kemegahan Istana Sulaiman yang hilang. Siap? Yuk, kita mulai! Oke, misteri pertama kita. Sebuah pulau yang katanya jadi penjara buat salah satu tokoh paling penting di akhir zaman menurut ajaran Islam, yaitu Dajjal. Jadi Dajjal ini adalah salah satu tanda besar kiamat. Kemunculannya itu pertanda dunia udah diambang kehancuran. Menurut riwayat, dia sekarang ini sedang ditahan oleh Allah di sebuah pulau yang lokasinya benar-benar dirahasiakan. Nah, yang menarik, sebenarnya ada petunjuknya loh. Arahnya ke timur. Dan yang paling luar biasa, ada satu-satunya saksi mata, seorang sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari. Tapi anehnya, setelah kejadian itu, gak ada satu orang pun yang bisa nemuin tempat itu lagi. Seolah-olah tempat itu emang gak bisa dicari begitu aja. Inilah yang akhirnya memunculkan dua teori utama. Ada yang ngira ini tempat fisik, misalnya Pulau Sokotra di Yaman, karena pulaunya aneh banget. Tapi ada teori lain yang mungkin lebih masuk akal. Pulau ini ada di dimensi yang berbeda, sengaja disembunyikan dari dunia kita. Makanya, cuma Tamim Ad-Dari yang bisa nyasar ke sana secara nggak sengaja. Oke, dari pulau misterius, kita pindah ke misteri kedua, sebuah mata air legendaris yang katanya bisa ngasih kehidupan abadi. Coba bayangin, ada tempat di mana airnya bisa bikin kita hidup selamanya. Itulah Ainul Hayat. Siapapun yang minum airnya dipercaya nggak akan mati sampai hari kiamat, kecuali kalau dia sendiri yang memohon kepada Allah untuk diwafatkan. Luar biasa ya? Kisah pencariannya ini melibatkan Raja Zulkarnain yang agung. Dan tujuannya itu mulia banget. Dia pengen hidup lebih lama supaya bisa lebih banyak beribadah. Tapi dalam perjalanan itu ternyata justru penasehatnya Nabi Khidir yang berhasil meminum air keabadian itu. Sementara Zulkarnain tidak. Dan ternyata hasrat buat hidup abadi ini tuh bukan cuma ada di cerita ini loh. Ini tema yang universal banget. Ratusan tahun setelahnya, penjelajah kayak Ponce de Leon juga melakukan ekspedisi serupa buat nyari air mancur awet muda. Ini nunjukin betapa dalamnya keinginan ini di hati manusia. Nah, ini nyambung banget ke poin kita berikutnya. Sebuah bangunan yang dibuat bukan untuk menghalangi orang masuk, tapi justru untuk mengurung sesuatu yang mengerikan di dalamnya. Ini bukan sembarang tembok ya. Dibangun oleh Raja Zulkarnain juga, tapi dari campuran besi dan tembaga cair. Tujuannya satu, ngurung dua suku perusak yang namanya Ya'juj dan Ma'juj, yang katanya bakal keluar dan menyebar ke seluruh dunia menjelang kiamat. Biar kebayang seberapa besar ancamannya, ada sebuah hadis yang menyebutkan perbandingan manusia dengan Ya'juj dan Ma'juj itu 1:999. Jadi kalau populasi dunia sekarang sekitar 8 miliar, jumlah mereka bisa mencapai triliunan. Ini benar-benar angka yang susah banget buat dibayangin. Pertanyaannya jadi logis banget kan? Di mana coba? Di planet ini ada tempat yang bisa nampung populasi sebanyak itu tanpa kita sadari sama sekali. Satu-satunya jawaban yang paling masuk akal ya, mereka itu nggak ada di dimensi kita. Untuk bisa menampung jumlah sebanyak itu, mereka butuh setidaknya satu benua sendiri. Kemungkinan besar, Allah sengaja menyembunyikan lokasi mereka di alam yang berbeda dari alam kita. Oke, dari tembok buatan manusia, sekarang kita beralih ke keajaiban alam yang mitos banget. Sebuah gunung yang jadi jangkar bagi dunia. Gunung Kaf ini bukan sekedar gunung biasa. Dalam tradisi Islam, gunung ini dianggap sebagai induk dari semua gunung yang ada di dunia. Katanya, akarnya terhubung ke setiap gunung lain di bumi. Jadi, ini bukan cuma soal geologi ya. Gunung ini tuh menyatu dengan esensi dunia kita. Konon, bahannya dari zamrud hijau dan warna biru langit yang kita lihat setiap hari itu tak lain adalah pantulannya. Peran utamanya adalah sebagai pasak ilahi yang menjaga bumi tetap stabil dan dipercaya jadi tempat bagi jiwa-jiwa suci yang menjauh dari keramaian dunia.
Dan untuk misteri terakhir kita bakal ngebahas sebuah istana dengan kekayaan dan kejeniusan arsitektur yang gak kebayang, tapi sekarang udah lenyap entah kemana. Ayat Al-Quran ini ngasih gambaran yang indah banget tentang keajaiban istana Nabi Sulaiman. Jadi pas Ratu Balkis datang berkunjung, dia ngira lantainya itu kolam air, saking jernih dan mengkilapnya, sampai dia mengangkat pakaiannya. Padahal itu semua terbuat dari kaca. Ini nunjukin betapa canggih dan megahnya istana itu. Dan pencarian istana ini bukan cuma cerita lama loh. Ini isu yang sangat nyata dan terjadi sekarang. Sejak tahun 2005, para arkeolog udah nemuin berbagai sisa bangunan di Yerusalem yang mereka yakini sebagai bagian dari kerajaan Sulaiman, yang kemudian memicu penggalian besar-besaran di area itu. Nah, disinilah letak kontroversinya. Bagi sebagian pihak, menemukan kembali kuil ini adalah tentang menemukan kembali simbol kekuatan dan identitas bangsa mereka. Tapi, penggaliannya ini dilakukan di bawah dan di sekitar salah satu tempat paling suci bagi umat Islam, Masjid Al-Aqsa. Ini menimbulkan kekhawatiran besar bahwa penggalian itu bisa merusak atau bahkan meruntuhkan fondasi masjid. Jadi, kalau kita lihat lagi, dari Pulau Penjara Dajjal sampai Istana Kaca Sulaiman, kelima lokasi ini punya satu benang merah yang sama. Mereka semua adalah misteri abadi yang menantang pemahaman kita tentang dunia, berada di persimpangan antara dunia fisik yang kita kenal dan alam gaib. Ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah tempat-tempat ini beneran ada di suatu tempat di peta, nunggu penjelajah yang beruntung buat menemukannya? Atau jangan-jangan mereka ini lebih merupakan simbol-simbol kuat, sebuah pelajaran dan pengingat bahwa ada alam lain di luar jangkauan indera kita? Jawabannya? Mungkin, ya tetap menjadi bagian dari misteri itu sendiri.